Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bapak. Masih semangat ya? Semangat Bapak. Oke, kalau Bapak bilang semangat, anak-anak nanti jawabnya semangat NKRI, seperti itu ya. Siap ya? Siap Bapak. Baik. Masih semangat? Semangat NKRI. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini pagi ini kita masih dalam keadaan sehat semua. Sebelum Bapak absen, tapi di sini kayaknya Ibu Yeni kayaknya agak lesu. Kenapa Yeni? Sudah sarapan belum? Enak badan Pak, lagi sakit. Waduh. Iya, cuaca hujan ya Yeni ya. Iya Pak. Istirahat nanti jangan lupa sarapan Yeni dan minum obat ya. Iya Bapak. Baik. Belum kita memulai pelajaran di sini Bapak absen dulu ya. Siapa yang hadir dan tidak hadirnya? Hermanto hadir. Hadir Bapak. Mawarti hadir. Hadir Pak. Khairunisa Hadir Pak. Fajar Rahmadi. Hadir Pak. Maria. Hadir Pak. Lita Tiara. Hadir. Puji Utari. Hadir Pak. Khairina. Hadir Pak. Yeni. Hadir Pak. Alhamdulillah, ini kekuatan full kita hari ini. Semoga dengan kehadiran semua ini membuat kita tambah semangat dalam proses belajar kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum Bapak masuk ke materi peran lembaga penegakan hukum, mungkin Bapak sedikit bercerita bahwasanya dalam 1 minggu belakangan ini ya, negara kita sedang diuji dengan pemberitaan yang ada, yang mana lembaga kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum secara tegas, ternyata oknum dari kepolisian itu sendiri melanggar hukum itu sendiri. Ditambah lagi di kejaksaan masuk ke penangkapan KPK. Selain itu ada juga berita tentang kerusuhan di Malang ya, pertandingan Arema dan Surabaya. Nah, ini menjadi fokus kita hari ini. Kenapa pelanggaran hukum di Indonesia masih sering terjadi? Nah, untuk itu sebagai awal untuk kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan coba menjelaskan tentang peran lembaga penegakan hukum. Nanti Bapak akan tayangkan sebuah video. Sebelum Bapak tayangkan, Bapak tunjuk dulu 5 kelompok ya, yang mana 5 kelompok ini nanti yang akan mengamati video yang Bapak tampilkan, dan nanti kita akan mengerjakan LKPD dan diskusi setelahnya. Yang pertama, kelompok pertama itu Hermanto dan kawan-kawan, kelompok kepolisian, lembaga kepolisian. Kelompok yang kedua kelompok yang kedua Lita Tiara tentang lembaga kejaksaan. Kelompok ketiga nanti Khairina dan kawan-kawan peran kehakiman. Kelompok keempat nanti Maria dan kawan-kawan tentang lembaga
KPK. Baik anak-anak, masih semangat ya? Masih Bapak. Masih Bapak. Oke, karena ini masih pagi, harapannya kita masih semangat semua. Siap, kita simak videonya ya. Siap Bapak. Kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya baik. Tadi sudah Bapak tayangkan video yang menjelaskan penegakan hukum. Mungkin Bapak persilakan kepada anak-anak yang bisa flashback tadi, apa saja lembaga-lembaga yang ada dalam penegakan hukum di Indonesia. Mungkin kepada anak-anak yang bisa menjelaskan, Bapak persilakan lembaga apa saja. Baik Bapak, mungkin saya bisa Bapak. Boleh Bapak, silakan Hermanto. Iya, Baik, terima kasih kepada Bapak Guru atas kesempatan diberikan kepada saya. Kalau melihat dari tayangan video tadi Bapak, saya melihat ada lembaga kepolisian, ada lembaga kejaksaan, ada lembaga kehakiman, dan juga ada saya lihat advokat Bapak. Itu adalah lembaga-lembaga yang menegakkan hukum di Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Hermanto yang sudah menjawab. Mungkin ada yang lain anak-anak yang bisa melengkapi. Ada Bapak. Oh, alhamdulillah ini sudah partisipasinya sudah banyak ini ya. Kebetulan tadi Ibu Maria, Ibu Lita Tiara yang mengangkat duluan. Silakan Lita Tiara. Ada lembaga KPK juga Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Baik, jadi anak-anak dalam penegakan hukum ya, seperti yang disampaikan teman-temanmu tadi, bahwa yang pertama itu ada lembaga kepolisian, kemudian ada lembaga kejaksaan, ada lembaga kehakiman, ada lembaga advokat, dan ada lembaga KPK, yang mana kelima lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tujuannya adalah untuk menjamin perdamaian dan kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, untuk selanjutnya tadi kan sudah Bapak bentuk kelompok ya. Nah, sekarang Bapak ada lembaran LKPD. Ya, anak-anak bisa melihat LKPD yang sudah Bapak bagikan di grup ya. Bisa Pak. Bisa Bapak, bisa. Bisa Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah Bapak bagi juga kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak minta kelompok 1, Hermanto dan kawan-kawan, untuk menjelaskan peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian
apakah sudah siap Hermanto dan kawan-kawan untuk mempresentasikan? Baik, terima kasih Bapak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan sesuai dengan LKPD yang pertama, menjelaskan peran polisi dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baik Bapak, peran kepolisian itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ada 4. Yang pertama itu Bapak, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan pengayoman. Yang keempat, pelayanan kepada masyarakat. Ini artinya Bapak dan teman-teman semuanya, bahwasannya polisi adalah garda terdepan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Contohnya patroli di tengah malam itu bisa jadi contoh. Dan juga kepolisian juga harus menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tidak boleh runcing ke bawah, tumpul ke atas, tetapi adil dan tidak memihak sebelah. Serta polisi juga harus selalu melindungi dan mengayomi setiap masyarakat, di mana keberadaan polisi di sini adalah sebagai orang yang kita hormati dan yang akan memberikan selalu perlindungan kepada kita di saat kita mengalami masalah ataupun tertindas dari orang lain. Di sisi lain juga polisi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini banyak, bisa berupa mendapatkan informasi, bahkan juga polisi berhak kalau ada bencana, polisi juga berhak untuk membantu dan menolong masyarakat. Kira-kira seperti itu Bapak yang bisa dari kelompok 1 presentasikan Bapak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan tentang peran kepolisian. Selanjutnya untuk kelompok 2, Mawarti dan kawan-kawan, Bapak persilakan untuk memaparkan menguraikan peran kejaksaan. Halo Mawarti dan kawan-kawan. Iya Pak, hadir Pak. Bisa ya menjelaskan tentang peran kejaksaan ya? Iya. Oke, Salam ya silakan. Pak. Silakan Ibu. Iya. Izin untuk presentasi dari kelompok 2 tentang peran kejaksaan, di mana peran kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yang pertama itu melakukan penuntutan Pak, kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Mungkin seperti itu saja Pak penjelasan dari kelompok 2. Ulun kembalikan ke Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menguraikan peran kejaksaan. Selanjutnya kita ke peran kehakiman, karena nanti ada 5 ya anak-anak, untuk menguraikan peran kehakiman. Kelompoknya Hairina dan kawan-kawan. Iya, Pak. Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Izin menyampaikan ya, Pak. Dari Silakan. hasil kerja kelompok kami tentang peran hakim, yaitu sesuai dengan pasal 24
Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Untuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu ada Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya itu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sekian Bapak, itu dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Baik, kelompoknya Hairina dan kawan-kawan ya tadi menjelaskan tentang kehakiman yang mana diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya tadi ya Hairina dan kawan-kawan ya. Iya Pak. Baik. Selanjutnya kelompok advokat. Ibu kelompok advokat Lita Tiara dan kawan-kawan. Halo. Apakah? Ya. Oh ya, semangat benar ini sepertinya jawabannya akan lebih maksimal ini. Iya Bapak, izinkan kami mempresentasikan peran advokat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar. Sebagai penegak hukum, advokat ini menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Itu aja Bapak. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Lita Tiara dan kawan-kawan. Ini peran advokat ini luar biasa ya, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Mungkin Lita Tiara sepertinya nanti cocok ini untuk jadi advokat nanti cita-citanya ya. Iya, amin Bapak, amin. Ya, terima kasih Lita Tiara dan kawan-kawan. Selanjutnya untuk KPK, kelompok KPK, Ibu Puji dan kawan-kawan. Iya Bapak. Silakan Puji dan kawan-kawan menjelaskan tentang KPK. Sini Puji mewakili kawan-kawan ya Bapak, menerangkan tentang peran KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Bapak. Baik, KPK. Iya, terima kasih Puji dan kawan-kawan. Ini kelompok terakhir ya, menjelaskan tentang KPK diatur di dalam Undang-Undang tahun 2002. Nah, di sini Bapak coba tanya ke kelompok KPK. Kan kita ada kepolisian, ada kejaksaan. Nah, KPK ini lebih spesifiknya ngurus tentang apa ya Puji dan kawan-kawan? Mengurus tentang tindak pidana korupsi, Bapak. Ya, kalau boleh Bapak tahu korupsinya itu kisaran dana berapa ya? 1 miliar ke atas Bapak. 1 miliar ke atas ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terakhir. Iya. Terima kasih untuk masing-masing kelompok ya, Nak, yang sudah memaparkan materi hasil pembelajaran kita hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi kita tadi? Sudah mantap Pak, sudah bagus sekali Bapak. Kami siswa-siswa sudah paham Pak. Ya, terima kasih kalau sudah dirasa cukup. Tapi sebelum kita akhiri, ini Bapak ada soal ya yang harus dikerjakan. Bapak kirim di grup ya. Siap Bapak, siap. Iya Bapak.
beri waktu 5 menit ya anak-anak untuk mengerjakan soal. Silakan dikerjakan saja. Di situ ada 5 soal. Pak Bedewi, promo Mary. Jadi Iya, Pak. udah lanjut, tidak usah nunggu. Baik, terima kasih Bapak. Nanti Bapak cek ya anak-anak ya hasil jawaban soalnya. Mungkin Bapak cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang partisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Nanti kita akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hukum. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu kembali. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat nantinya kita Ibu Susan untuk memberikan masukan, saran, dan bimbingannya kepada Bapak Badewi dan Ibu Lita Tiara. Dipersilakan Ibu. Mohon izin Pak Hermanto dengan terhormat Bapak dosen Bapak Harpani dulu. Iya. Dengan hormat mungkin kepada Bapak Harpani. Bapak Harpani, dengan hormat Bapak untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahannya kepada Bapak Badewi dan Ibu Lita Tiara, Bapak. Dipersilakan Bapak. Ya, kalau saya lihat tadi udah bagus itu. Bagus ini ya Pak Bedewi, Bu Tiara, dan PPT-nya juga ini karena Bu Susan kemarin tuh ya minta untuk diperhatikan, juga PPT-nya udah bagus ya. Hanya nanti yang ditekankan itu mengkaitkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan nyata di masyarakat. Itu yang dikembangkan nanti. Jadi kalau kita ngajar itu yang diperbanyak. Jadi yang memang real terjadi pada anak gitu. Tuh, saya kira itu saja, cukup ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Harpani atas bimbingan dan masukannya, kepada Bapak Badewi dan Ibu Lita Tiara. Untuk selanjutnya dengan hormat kepada Ibu Susan untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Bapak Badewi dan Ibu Lita Tiara. Dipersilakan Ibu. Terima kasih yang terhormat Bapak Harpani, yang terhormat Bapak Ibu semua. Selamat pagi, salam sehat selalu. Alhamdulillah sangat luar biasa terkait dengan media ajar. Kemudian kejelasan suara dan pemaparannya. Yang perlu ingatkan sekali lagi, nanti pada saat PPL, anak-anak mempunyai clipping atau mading 2 dimensi sebagai bukti karya daripada diskusi pada hari ini atau pada hari ini. Kemudian tertarik seperti yang disampaikan oleh Bapak Badewi, mungkin kita semua Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi ini nantinya, di mana ini jujur saya tidak pernah menggunakan ini. Mohon izin nanti Pak Badewi beberapa link atau langkah, minta naskah langkah dalam penggunaan Google Suite itu, sehingga tadi Ibu tertarik dengan diskusi yang direkam langsung tertulis. Ya, nanti minta langkah-langkah Pak Badewi untuk pengaplikasian daripada punya Bapak tadi. Kemudian Ibu Lita sangat luar biasa, di mana PPT yang disampaikan oleh Prodi kemarin pada saat pelatihan untuk guru pamong di kampus sudah digunakan dengan sebaik mungkin, sehingga kita PPT sampai pertemuan kedua ini adalah PPT yang mempunyai arti dan makna dan memberikan inovasi bagi siswa yang ada di sekolah. Jadi rasa itu dulu terkait dengan persiapan PPL nantinya. Bapak Ibu akan lebih mantap kembali penekanan kepada diskusi anak. Demikian Pak Herman.